Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Dirkrimum ya, Polda Metro Jaya itu adalah sesuatu yang benar. Tidak ada satupun partai politik besar atau partai politik atau politisi besar yang tidak ingin numpang di perkara ini. Saya yakin mereka nebeng semua. Perkara ini bukan murni perkara hukum, ada intervensi atau ada kepentingan politik di sini. Ya pasti orang-orang tidak suka sama Pak Jokowi. Ya masa sih mereka bodoh? Mereka saya jamin pasti numpang atau nebeng di kasus Roy. Numpang atau memang ada afiliat terjalin, Bang? Oh bisa terjadi. Ada dua, bisa karena dia punya kepentingan langsung atau memang mereka adalah aktornya. Ada dua itu. Tapi yang jelas perkara ini selalu ada yang intervensi orang-orang besar. Kembali kepada penyidik, mereka punya integritas apa tidak? Bang, berarti P21 itu memang tidak ada diatur di dalam undang-undang untuk diumumkan? Tidak ada diatur diumumkan. Tapi begini bahasanya, ketika perkaranya sudah lengkap, para pihak diberitahukan. Teman-teman tanyakan kepada Pak Dirkrimum atau kepada Polda atau kepada Kejaksaan, kapan agenda serah terimanya? Itu yang paling penting tanya. Bang, menanggapi pernyataan Roy kemarin terkait masalah kalau belum ada resmi di mana Polda Metro Jaya itu duduk secara rapi resmi membahas soal P21 itu baru dinyatakan sah. Sedangkan kemarin kan Abang mungkin sudah dengar ya Bang gitu. Gimana tanggapan Bang? Begini ya, saya itu selalu objektif menilai perkara ini. Saya itu nggak ada kepentingan Pak Jokowi, saya juga nggak pernah pilih dia jadi presiden. Saya juga nggak ada kepentingan sama si Roy. Tapi berkaitan dengan isu yang berkembang ini, menurut saya sah apa tidak itu kan tidak ditentukan gitu loh. Tapi apa yang harus dibicarakan itu ini wajar apa tidak kan gitu bahasanya. Nah, berkaitan dengan isu perkembangan P21 yang sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, kalau kita bilang P21 itu berkasnya sudah lengkap dinyatakan oleh pihak kejaksaan sebetulnya begitu. Nah, belum ada keterangan resmi dari kejaksaan atau surat resmi yang disampaikan kepada para pihak, ya kan? Beberapa hari lalu saya sampaikan sepatutnya sebelum disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada masyarakat, hal pertama yang harus disampaikan yang punya kepentingan adalah para pihak, yaitu terlapor sama pelapor. Baru kemudian diinformasikan kepada publik gitu. Nah, terlepas apakah itu salah atau tidak, itu juga tidak salah, tapi itu kurang patut kalau saya menilainya. Jadi apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya itu tidak melanggar hukum juga. Tetapi kalau saya boleh memberikan saran, masukan, seharusnya pihak yang punya kepentingan lah yang disampaikan terlebih dahulu, begitu. Pihak yang punya kepentingan itu siapa Bang? Ya terlapor sama pelapor, ya kan? Bang, tapi kalau dari kemarin Dirkrimum sudah menyatakan berkas sudah lengkap. Ya. Dalam artinya berarti kan sudah P21 nih Bang, ya kan Ya, menuju ya. ke sana. Gak mungkin kan ya Bang kalau misalnya harus mundur lagi ke P19. Karena kan isunya kan masih lagi nanti bisa kesana kemari gitu Bang. Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Dirkrimum ya, Polda Metro Jaya itu adalah sesuatu yang benar. Karena tidak mungkin seorang Dirkrimum menyampaikan informasi yang bohong loh. Gak mungkin itu. Saya yakin apa yang disampaikan itu benar. Artinya perkara betul-betul sudah lengkap gitu. Ketika perkara lengkap masuk ke kejaksaan, ancaman di atas 12 tahun ya Bang, 12 tahun. Iya. Jeda berapa lama sih Bang untuk ada penangkapan? Begini, normatifnya atau normalnya ya, ketika perkara dinyatakan lengkap, tahap berikutnya apa? Yaitu serah terima. Serah terima apa? Serah terima berkas dan sekaligus tersangkanya. Nah, biasanya ketika perkara dituntut lebih dari 5 tahun, itu sekaligus itu penahanan. Ketika berkas diserahkan, tersangka diserahkan, itu biasanya langsung ditahan itu. Nah, sekarang itu kan boleh ditanyakan kepada penyidik, apakah sudah serah terima nih? Serah terima dari pihak kepolisian kepada kejaksaan. Jadi kalau sudah serah terima seharusnya itu orang ditahan langsung. Itu biasanya seperti itu aturan dan kebiasaan-kebiasaan di dalam penerapan hukum pidana. Gitu. Biasanya ada jangka 14 hari kah? Apakah ada gak sih Bang? Enggak, ketika berkas dinyatakan sudah lengkap, tahap berikutnya serah terima berkasnya sekaligus penyerahan tersangkanya juga. Nggak ada aturan waktu berapa hari, nggak ada. Berarti tidak menutup kemungkinan besok juga bisa ya Ketika besok dinyatakan Jumat besok serah terima, seharusnya besok juga serah terima tersangkanya. Tapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangkanya. Oke,
Bang, kalau misalnya bisa bicara, Abang bilang tadi katanya langsung, seharusnya bisa langsung, tapi kan nyatanya kita melihat masih belum juga ada eksekusi nih Bang. Walaupun tahap 2 itu katanya kan sudah koordinasi dengan kejaksaan Bang. Apakah isu orang besar itu Begini ya, saya berapa kali pastikan, ini saya pastikan ya, politik itu bisa dipastikan, tapi susah untuk dilihat kenyataannya seperti apa. Tidak ada satupun partai politik besar atau partai politik atau politisi besar yang tidak ingin numpang di perkara ini. Saya yakin mereka nebeng semua. Artinya apa? Kalian mau tahu? Perkara ini bukan murni perkara hukum, ada intervensi atau ada kepentingan politik di sini. Ya pasti orang-orang tidak suka sama Pak Jokowi. Ya masa sih mereka bodoh? Mereka saya jamin pasti numpang atau nebeng di kasus Roy. Apakah Roy tahu atau tidak tahu? Pasti akan mereka numpang di sini, pasti. Dan apakah salah? Enggak salah, enggak salah. Berarti dalam artian di sini yang siapapun yang nimbrung di kasus ini itu aji mumpung Bang, numpang. Ini kesempatan emas bagi mereka untuk apa? Menyerang Pak Jokowi. Karena mau bagaimanapun Pak Jokowi ini kan masih harum namanya, masih punya peran penting atau peta penting di peta politik negara kita gitu. numpang atau memang ada afiliat terjalin Bang? Oh bisa terjadi. Ada dua, bisa karena dia punya kepentingan langsung atau memang mereka adalah aktornya. Ada dua itu. Gitu. Lagi? Mengapa sulitnya Polda membeberkan langsung P21? Kemarin juga hanya bicara berkas sudah diterima, nggak akan kembali. Kenapa? Apa bedanya Bang? Bagaimana? Ya kan kemarin bilang Dirkrim bilang ini berkas kemungkinan nggak akan kembali lagi, artinya kan mungkin sudah akan lanjut ya. Kenapa langsung bilang P21 aja gitu? Ketika sudah dinyatakan sudah lengkap, begini, polisi atau penyidik ketika tahap pertama mereka serahkan kepada jaksa atau JPU untuk diteliti berkasnya. Nah, JPU menyatakan sudah lengkap, artinya bahasa umum sudah P21, tidak perlu ada lagi namanya pengembalian berkasnya atau tidak perlu ada namanya penambahan atau melengkapi berkas yang kurang. Sudah lengkap dinyatakan, sudah tidak mungkin untuk dipenuhi lagi apa-apa yang kekurangan, tidak ada kekurangannya lagi, itu bahasanya. Artinya tahap berikutnya ini sedikit lagi adalah serah terima. Nah serah terima ini yang belum, serah terima berkas dari kepolisian kepada kejaksaan ini yang belum. Ketika ini dilaksanakan, saya katakan lagi, maka ini akan mengakhiri pertikaian yang tidak jelas ini menurut saya. Jadi ini kan pertikaian yang tidak ada kesudahan ini, hampir 1 tahun. Orang bertengkar P21, ini nggak bisa P21, P19 lah, kurang bukti. Ini tidak, pertengkaran ini akan diselesaikan ketika pihak kepolisian berani dalam waktu dekat serah terima dengan kejaksaan. Nah ini harus serahkan kepada polisi. Mereka harus konsisten, mereka harus tegak lurus. Jangan mau diintervensi dengan siapapun. Nah ini kan sebetulnya masalah di kepolisian. Saya gini ya, saya berpendapat bahwa semua tuh ada yang intervensi. Saya yakin intervensinya ada. Mau dari pihak mungkin saja dari pihak Pak Jokowi atau pihak si Roy. Siapapun orangnya saya tidak tahu. Tapi yang jelas perkara ini selalu ada yang intervensi orang-orang besar. Kembali kepada penyidik, mereka punya integritas apa tidak? Kalau mereka punya integritas, dalam waktu dekat mereka harusnya serah terima. Supaya apa? Tidak ada lagi tuduhan-tuduhan kepada pihak polisi bahwa polisi ini pro sama Jokowi, polisi ini ada yang faktor tidak suka sama Pak Jokowi, ya kan? Selesaikan secepatnya gitu loh, jangan bikin berlarut-larut gini. Bang, berarti poinnya adalah ini kan hal sepele yang pertama, yang kedua bukan sepele ya, maksudnya simpel lah Bang untuk secara hukum ya. Terus poin kedua adalah berarti di sini poinnya adalah yang membuat lama dan segala sesuatu adalah kepolisian. Ya pihak polisi lah. Mereka punya kewenangan untuk absolut untuk melakukan penyidikan atau melimpahkan berkas perkara. Itu kewenangan dari kepolisian kok. Mereka yang punya hukum acaranya. Ya kan, mereka punya agendanya kok. Ibaratnya gini, orang mau bikin acara itu lama atau bikin event itu lama, itu tergantung panitianya atau orang punya acaranya. Ini punya acara itu kepolisian. Mereka mau cepat atau mau lambat, itu mereka lah yang punya kewenangan. Itu. Sekarang analisa abang juga pernah mengalami orang kalau sudah tersangkakan ada 2 barang bukti. Dalam proses kasus ini Bang, terjadi SP3 nggak Bang? Karena kan perdebatan ini tidak ada P21-nya pihak dari sana Bang. Sekalinya ada, tidak ada kata penahanan. Itu Ya gimana begini, Bang? P21 tuh tidak ada ditulis di dalam KUHP. Nah, Dikatakan bahwa perkaranya lengkap, berkasnya lengkap.
Nah, ketika perkaranya sudah lengkap, tidak mungkinlah ada SP3 lagi. Oke. Ketika di SP3 itu masih di tahap sidik di kepolisian. Oke. Ketika sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, itu bukan SP3, itu namanya surat penghentian penuntutan. Itu RJ bahasanya, tapi di kejaksaan. Tapi syaratnya banyak. Sama hal dengan SP3, tidak ucuk-ucuk SP3. Syarat-syaratnya dipenuhi dulu dari para pihak atau syarat-syarat hukumnya gitu. Nggak ucuk-ucuk, perkaranya SP3 langsung dari mana ceritanya? Bubar aja negara kita kalau tiba-tiba SP3, kan aneh. Oke. Gitu. Bang, berarti P21 itu memang tidak ada diatur di dalam undang-undang untuk diumumkan. Tidak ada diatur diumumkan. Tapi begini bahasanya, ketika perkaranya sudah lengkap, para pihak diberitahukan. Itu memang harus normatifnya begitu. Supaya apa? Untuk diumumkan, karena yang punya kepentingan adalah para pihak gitu loh. Diumumkan ke publik itu karena polisi mau aja. Tidak ada keharusan untuk diumumkan ke publik juga sebetulnya. Yang paling penting dan harus memiliki akses informasi itu para pihak, terlapor, pelapor gitu. Bang, bicara lengkap itu karena konteks dicontrek, karena ini bahasanya tadi juga analisa itu dikasih contrek ini lengkap, apa gimana Bang melihat dari perkara ini? Oh iya dong, makanya ketika polisi itu menerima berkas dikembalikan oleh kejaksaan, Pak Polisi, saya minta tolong dong periksa saksi, contohnya saksi ahli bahasa karena kurang nih, ya kan? Satu, ahli bahasa, kata jaksa atau JPU-nya. Yang kedua, saya minta dong bukti elektronik tentangnya ini dipenuhi dulu. Nah, penyidik mencari bukti itu, setelah dipenuhi ya sudah, berarti itu sudah lengkap, itu aja. Bang, terakhir dari saya Bang, ketika Dirkrimu menyampaikan berkas lengkap, berarti selesai di situ ya Bang ya, bahwa memang sudah P21, tidak mungkin lagi SP3 atau apapun. Saya meyakini Pak Dirkrimum itu tidak blunder. Artinya dia yakin betul-betul melihat membaca perkaranya dan mengetahui info dari kejaksaan berkasnya benar-benar sudah lengkap. Nggak mungkin dia berani memberikan informasi yang bohong. Tapi kan putusan pasti atau final kan tetap kejaksaan. Oh gini, makanya tahap berikutnya itu kan serah terima. Mereka sudah koordinasi belum serah terima berkasnya. Ini yang kita tanyakan ke nah, ini teman-teman tanyakan kepada Pak Dirkrimum atau kepada Polda atau kepada kejaksaan. Kapan agenda serah terimanya? Itu yang paling penting tanya. Itu aja tahap berikutnya kok, nggak ribet sekarang. Jangan bertengkar masalah ini bisa P21 apa. Jangan lagi untuk itu, nggak ada urusan itu. Oke, sip. Gitu. Oke.